Salam sehat, Romo dan para saudara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Ia adalah seorang politikus dan filsuf India modern yang lahir pada tanggal 5 September tahun 1888 dan meninggal pada tanggal 17 April tahun 1975. Ia terpilih menjadi Presiden India kedua pada tahun 1962 sampai tahun 1967. Radhakrishnan ini adalah seorang pengikut Vedanta sama seperti Sankara. Dan ia sependapat dengan Sankara bahwa dunia empiris bukanlah realitas tertinggi, tapi ia sadar bahwa justru seperti kriteria logika dan pengalaman menuntut bahwa filsafat menerima adanya suatu realitas tertinggi, begitu juga mereka para penganut Vedanta. Mereka memasukkan unsur empiris dan praktis ke dalam unsur tertinggi itu. Beberapa karyanya yang terkenal adalah 10, yakni yang pertama, Contemporary Indian Philosophy, Religion and Society, The Hindu View of Life, An Idealist View of Life, The Bhagavad Gita, Mahatma Gandhi, Essay and Reflection on His Work, The Philosophy of Rabindranath Tagore, The Philosophy of Upanishad, Eastern Religion and Western Thought, dan yang terakhir, East and West in Religion. Pokok pemikirannya itu, yang pertama pemikirannya tentang agama, lalu pemikirannya tentang pengalaman religius. Yang pertama, pemikirannya tentang agama. Radhakrishnan melihat teologi, dogma, ritus, dan institusi-institusi sebagai elemen sekunder dan bukan sebagai hakikat suatu agama. Baginya, hakikat agama adalah usaha untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan ideal hidup manusia. Pencarian terhadap kehidupan ideal ini bersifat personal dan harus membutuhkan seluruh pribadi. Baginya, substansi dan esensi agama adalah pengalaman akan roh ketika ia menggabungkan bersama-sama self dan unsur lain dalam satu keseluruhan yang lengkap dan sempurna. Lalu pemikirannya tentang pengalaman religius. Menurut Radhakrishnan, pengalaman religius itu berbeda dengan pengalaman biasa. Mengapa demikian? Karena pada pengalaman biasa, subjek tidak pernah merupakan objek dan objek tidak pernah merupakan subjek. Namun, dalam pengalaman religius, subjek dan objek terintegrasi, tak ada sesuatu di luar yang terpadu itu. Dia menjelaskan bahwa masa lampau dan masa sekarang melenyap ke dalam suatu realitas ada yang tidak berwaktu. Dan karena itu, kesadaran dan realitas ada tidak berbeda satu sama lain. Realitas ada adalah kesadaran, dan kesadaran adalah realitas ada. Pikiran dan realitas menyatu dan terjadilah perpaduan kreatif antara subjek dan objek. Dengan pandangannya yang demikian, timbul beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah, teori apa tentang self, tentang segala hal, dan tentang realitas tertinggi yang akan berperan untuk mengakomodasikan fakta-fakta agama secara sesuai dalam satu cara yang dapat diterima secara rasional. Tanpa satu self yang berjuang untuk mencapai realitas yang tertinggi, tidak mungkin ada agama. Namun, jika self dan Brahman dipandang sebagai realitas-realitas terpisah dan berbeda, maka sulit untuk melihat bagaimana self bisa mengidentifikasi dirinya secara berhasil dengan Brahman tanpa penolakan dirinya sendiri atau pembinasaan dirinya sendiri. Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul karena pandangannya akan agama dan pengalaman religius yang demikian, dia menjelaskan bahwa Brahman itu bukanlah realitas ada yang statis, tetapi dinamis. Brahman adalah realitas mutlak yang memberi dasar bagi segala eksistensi dan menganugerahkan kesatuan alam semesta. Segala sesuatu dipersatukan dalam alam Brahman, dan ia adalah sumber dari segala realitas yang ada. Dan karena itu, benda-benda dan self bukanlah sesuatu yang tidak real. Lalu, kesimpulannya, tujuan agama adalah untuk menolong manusia untuk mengatasi batas-batas yang dipaksakan oleh materi, kehidupan, dan kesadaran, dan untuk menyadari bahwa self yang paling dalam adalah identik dengan roh mutlak,
sungguh-sungguh bebas dari pembatasan-pembatasan yang bersifat inheren dalam identifikasinya dengan satu modus khusus atau fungsi roh. Perwujudan ini hanya mungkin dalam term kegiatan praktis, suatu kegiatan realitas ada ketimbang pengetahuan. Sekian dari saya, terima kasih.